Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janatin Nawara, nomor induk mahasiswa 2018 01011604. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah perbandingan pendidikan yang Bapak dosen pengampu Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang kaitan antara pendidikan internasional, global, dan komparatif. Jadi yang pertama dalam hal ini yaitu cita-cita mewujudkan perdamaian dunia. Saat ini telah berkembang 3 macam disiplin ilmu yang masing-masing berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia sesuai dengan urutan kelahirannya. Ketiga disiplin ilmu tersebut secara berturut-turut adalah pendidikan internasional, pendidikan kooperatif, dan pendidikan global. Ketiganya berkembang sebagai ilmu dengan berorientasi pada terwujudnya perdamaian dunia, sehingga orientasi inilah yang menjadi titik singgung di antara ketiganya. Dan selanjutnya yaitu tentang pendidikan internasional dan sejarah di banyak kawasan. Pendidikan internasional atau international education dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selanjutnya muncul beberapa lembaga yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Kategori internasional pada lembaga pendidikan internasional tersebut bisa dilihat dari sisi pendidikan dan lembaga pendidikannya yang berasal dari berupa beberapa negara, atau sisi kurikulumnya yang sudah disesuaikan dengan standar internasional, atau juga sisi-sisinya banyak yang berasal dari beberapa negara. Carter Feelgood Imam Barnadib 1994 menyebutkan ada 2 arti dari pendidikan internasional. Yang pertama yaitu bahwa pendidikan internasional adalah studi tentang kekuatan pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks hubungan internasional dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikannya. Yang kedua yaitu pendidikan internasional pendidikan internasional adalah program internasional yang bertujuan untuk meningkatkan saling pengetahuan, pengertian antar bangsa dengan jalan tukar-menukar secara sarana prasarana, metode pendidikan, pelajar, dan gurunya. Arti pertama dari pendapat Good adalah lebih menekankan pada peran pendidikan sebagai kekuatan yang dapat mempererat dinamika hubungan antar negara. Sedangkan arti yang kedua lebih menekankan pada bentuk kegiatan pendidikan dalam lintas bentuk negara, banyak negara, sehingga dapat mendekatkan hubungan antar bangsa yang lebih harmonis. Dan yang selanjutnya yaitu bisa mengetahui upaya pengembangan pendidikan komparatif. Jadi dengan semakin meningkatnya aneka upaya pendidikan internasional yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang lebih harmonis yang melibatkan ahli-ahli dari banyak negara, maka para ahli menjadi tergerak hatinya untuk mempelajari keadaan negara lain. Mereka terlibat aktif dalam upaya mewujudkan kehidupan dunia yang saling menghargai satu sama lain melalui pendidikan internasional. Mereka juga mempelajari negara lain, khususnya tentang sistem pendidikan di negara lain tersebut agar bisa diterapkan di negerinya sendiri. Upaya mempelajari sistem pendidikan di negara lain agar dapat diadopsi dan diterapkan di negeri sendiri merupakan bentuk kegiatan pendidikan komparatif. Terus yang selanjutnya adalah menerangkan tentang pengembangan pendidikan global. Dalam beberapa literatur pendidikan dan literatur ilmu-ilmu sosial, istilah pendidikan global, global education, dikenal juga
dikenal juga perspektif global atau global perspektif. Pendidikan global untuk perspektif global, Quotient for Global Perspective dan perspektif global dalam pendidikan. Semua istilah tersebut memiliki kandungan isi dan metode yang sama. Namun di Indonesia, ilmu ini lebih dikenal dengan nama perspektif global, yang dipahami sebagai ilmu atau studi yang menanamkan cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Global ini mendorong terwujudnya tipe masyarakat tersebut dalam banyak dimensi. Munculnya tipe masyarakat tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman yang memberikan nilai kepada semua individu, hak dan kewajiban, sehingga semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan menyumbangkan kemampuannya bagi kemajuan bangsa khususnya dan kemajuan umat manusia umumnya. Dan yang terakhir yaitu perbandingan pendidikan internasional, global, dan komparatif. Pada bagian awal pembahasan bab ini telah dijelaskan bahwa pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu keterkaitan ketiganya adalah terletak pada orientasi dari masing-masing mereka yang berujung pada terwujudnya perdamaian dunia. Jadi menurut Suryati Sidarto 1989, pendidikan internasional, pendidikan global, dan pendidikan komparatif ketiganya mempunyai tujuan pendidikan yang banyak bermuatan ranah efektif. Namun apabila diurutkan mulai dari yang paling tinggi sampai pada yang paling rendah muatan efektifnya, maka urutannya adalah pendidikan global menempati urutan teratas. Kemudian disusul pendidikan internasional dan terakhir adalah pendidikan komparatif. Namun demikian, dari urutan muatan kognitifnya menurut penulis justru terbalik, yaitu urutan teratas ditempati pendidikan komparatif, kemudian disusul pendidikan internasional, dan terakhir pendidikan global. Begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.